Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana hari ini kita akan membahas tema mengenai ukhuwah Islamiyah. Harap diperhatikan dari awal sampai akhir video karena ada kejutan di dalamnya, yang mana kalau kamu tidak perhatikan dari awal sampai akhir, pasti ada sesuatu yang kamu tidak tahu dan kamu akan ada sesuatu di belakang. Latar belakang dari pertemuan hari ini mengenai ukhuwah Islamiyah yaitu yang pertama, adanya perlombaan dakwah di dalam umat Islam. Ada beberapa kelompok di dalam umat Islam yang berlomba-lomba dalam dakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi ada juga beberapa kelompok yang ketika berlomba-lomba dalam dakwah tersebut saling berseteru. Nah, ini di bawah sebelah kanan sudah saya tampilkan, di mana ada beberapa kelompok yang suka mengkafirkan, bahkan menghina orang lain, padahal sesama muslim. Inilah mengapa pada pembahasan hari ini kita membahas ukhuwah Islamiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam untuk bersatu dalam sebuah jamaah seperti sebuah tali ikatan yang kokoh dan berjuang secara teratur. Kemudian perintah Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ya, ayat ke-10 untuk saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mengapa sih ukhuwah Islamiyah ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala ukhuwah Islamiyah ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu persaudaraan sebagai hamba Allah, atau disebutnya ukhuwah fil ubudiyah. Ini semua hamba, semua makhluk Allah tergabung dalam persaudaraan ini. Kemudian ada ukhuwah fil insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Inilah yang menjadi landasan mengapa setiap manusia, walaupun berbeda suku, agama maupun rasnya, itu tidak boleh saling menghina satu sama lain, apalagi yang sesama agamanya. Yang berbeda aja dilarang, atau apalagi yang sesama. Kemudian ada ukhuwah fil watoniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Misalnya kita dalam Indonesia itu terhubung dalam sebuah persaudaraan, disebutnya ukhuwah watoniyah. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah fid dini wal Islam, yaitu persaudaraan sesama umat Islam, di mana kita selaku umat Islam saling bersatu satu sama lain, saling bersaudara, dan harusnya kita saling mendukung satu sama lain, bukan malah sebaliknya saling menghina, memfitnah, bahkan menjelek-jelekkan teman kita, saudara kita yang lainnya. Itulah mengapa ukhuwah Islamiyah penting, karena sejak dasarnya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain adalah untuk menjadi saudara, apalagi sesama umat Islam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang sudah kalian hafalkan, innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu itu ketika mereka berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi Allah mengisyaratkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini adalah ketika kita ingin mendapatkan rahmat kepada Allah,
kita bertakwa dengan cara kita menjaga persaudaraan sesama muslim, dan ketika ada pertikaian kita damaikan. Itu. Jadi kita bersaudara, ketika ada pertikaian didamaikan. Itulah salah satu contoh bertakwa kepada Allah, dan kita akan mendapatkan la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat. Nah, ini dalilnya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, la yadkhulunal jannata qati'un, yang artinya adalah la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga, qati'un, orang yang memutus tali silaturahim atau persaudaraan. Jadi orang yang memutus tali persaudaraan, katanya Allah, la yadkhulunal jannah, seperti yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus saling mengenal saudara kita, yang disebut dengan ta'aruf. Kenali saudara kita lebih dalam, bukan hanya sekedar nama, tapi juga kebiasaannya, apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai, supaya kita ketika melakukan sesuatu dapat menghindari sesuatu yang dia tidak sukai. Kemudian saling memahami, atau disebutnya tafahum, pahami saudara kita, pahami teman-teman kita. Bukan hanya mengenal, tapi juga paham semua kebiasaannya. Dan ta'awun, atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian takaful, saling menanggung, ada perasaan senasib sepenanggungan. Ketika kita sudah mengenal, kita paham saudara kita, kemudian kita saling tolong-menolong, akan timbul perasaan senasib dan sepenanggungan. Inilah yang menjadi dasar atau cikal bakal dari yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika kita merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara kita, itu tandanya kita merasa diri kita dan dirinya dalam keadaan yang sama. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya kepekaan terhadap teman kita, saudara kita. Kepekaan sosial yang tinggi, agar ukhuwah Islamiyah ini dapat terbangun. Dan terakhir dari saya sebagai penutup, ini ada quotes bagus. Jangan menghina sesama muslim, jangan Anda merendahkan saudara Anda sesama muslim, dan jangan Anda menghina dan jangan pula membiarkannya terjerumus dalam kesesatan. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis sahih Muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan ataupun menghina. Takwa, Rasulullah menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi anak-anakku sekalian, hikmah dari pelajaran hari ini adalah kita sebagai sesama umat muslim harus saling melindungi satu sama lain, dijaga betul persaudaraannya dengan baik agar tercipta nuansa kedamaian dan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ukhuwah fi apa tadi? Insaniyah, ukhuwah fil ubudiyah, ukhuwah fil watoniyah, ukhuwah fid dini wal Islam. Ukhuwah dalam persaudaraan Islam. Semuanya dalam persaudaraan. Bagus. Oke anak-anak sekalian, cukup sekian materi pada hari ini tentang ukhuwah Islamiyah. Setelah ini akan kita lanjut membahas mengenai materi husnuzon atau berprasangka baik. Tugasnya apa? Nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Tetap di sini dan jangan kemana-mana.